Haleluya. Tim PW nggak berani turun saudara. Karena tadi pagi saya suruh nyanyi lagi. Siang ini enggak lah ya. Haleluya, haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu Saudara? Baik. Ada yang luar biasa kabarnya? Puji Tuhan. Ada yang bisa dilewati Pak. Ada yang gitu? Puji Tuhan juga. Jadi bisa dilewati. Gimana kabarnya? Bisa lewat Pak. Yang penting bisa dilewati. Haleluya. Apapun keadaan kita tetap puji Tuhan. Amin. Amin. Nah tema hari ini pasti semua sudah pada tahu karena diumumkan sejak minggu lalu. Judul khotbahnya adalah sederhana itu bahagia. Sederhana itu bahagia. Nah Bapak Ibu Saudara, tolong saya kalau saya tanya dijawab ya, angkat tangan gitu ya. Di sini siapa yang mau hidupnya bahagia? Angkat tangan. Pak Cahya enggak semua loh Pak. Orang sana enggak semua mau bahagia loh Pak ternyata Pak. Ini bukan jebakan, ini jujur dari hati paling dalam dan Tuhan melihatnya saudara. Kata Coach Cahya, malaikat catat loh. Siapa yang mau hidupnya bahagia? Saya ya bagus. Hampir semua. Mungkin nggak ngerti bahasa Indonesia. Who want to have a happy life? Raise your hand. Aduh, enggak ya. Semua pasti mau hidup bahagia. Nah, pertanyaan kedua, siapa yang di sini mau hidupnya sederhana? Lebih dikit angkat tangan. Karena memang seringkali orang mengkaitkan antara kebahagiaan dengan kemewahan. Sederhana itu gak bahagia katanya. Sederhana itu gak bahagia. Tapi kalau ada pilihan lagi, saudara mau hidup sederhana tapi bahagia, atau saudara mau hidup mewah tapi menderita. Pilih yang mana Bapak Ibu Saudara? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama sederhana tapi bahagia. Yang kedua hidup mewah tapi menderita. Hidup mewah tapi bahagia. Betul sekali. Tapi enggak ada pilihannya tadi Pak. Mungkin yang bilang sederhana tapi bahagia itu lihat dulu dong. Kan relatif ya sederhana itu ya. Sederhana kan relatif ya. Ada yang bilang makan di hotel itu sederhana menurut dia. Yang mewah makan di Dubai gitu ya. Hubungi Pasola Tour and Travel. Sederhana tapi bahagia atau hidup mewah tapi menderita. Ada yang bilang loh, lebih baik saya hidup mewah tapi menderita Pak. Karena pasti lebih menyenangkan menangis dalam Ferrari. Daripada senyum-senyum dalam angkot. Gak apa-apa lah. Tapi yang punya pendapat begini artinya itu seperti pepatah bilang begini, rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Dia belum sampai di taraf itu, bahwa sungguh saudara ada banyak orang-orang yang hidupnya mewah, tapi justru gak bahagia. Kalau orang-orang yang kaya benar-benar, itu malah gak kelihatan kayanya. Bajunya biasa, ya gak naik mobil yang suaranya kenceng. Tahu ya, Ferrari kan sangat berisik ya, wang gitu ya. Dia naiknya mobil biasa gitu ya. Pakaianmu biasa, biasanya orang yang kaya sejati begitu tuh. Orang kaya sejati. Nah, dalam sebulan ini, kalau saudara sadari, kita bicara banyak soal keuangan. Ada yang sadar enggak? Selama sebulan ini kita banyak bicara soal keuangan. Enggak ada yang sadar rupanya. 2 minggu lalu ada Bu Esra Manurung. Bu Esra ini salah seorang hamba Tuhan, semua hamba Tuhan ya. Tapi dia banyak bergerak di bidang pengelolaan keuangan. Dan kemarin 2 minggu lalu dia bicara. Dan setelah itu siangnya kita ada sesi lagi loh Bapak Ibu. Sesinya kita lebih dalam, lebih ke arah aplikatifnya. Jadi ada Q&A-nya, bisa nanya, bisa diskusi gitu ya. Kalau khotbah kan satu arah, itu diskusi. Jadi 2 arah, bisa nanya, bisa debat dan sebagainya. Tapi sayangnya saya lihat kok yang datang cuma dikit ya. Yang minggu siang itu cuma 30 orang. Apakah enggak tahu kalau ada sesi tambahan? Next time Bapak Ibu Saudara kalau bisa ikut ya. Ikut Bapak Ibu Saudara, itu bagus sekali. Bagus sekali. Nah pertanyaannya, Pak Denny ini kan gereja. Ngomongnya soal kerohanian dong. Gereja ini, rohani dong. Ngapain ngomong soal keuangan? Jangan-jangan gereja cari dana ini. Betul saudara.
Kita mau bangun renovasi sebelah. Kita enggak. Poinnya bukan ke situ, saudara. Poinnya begini. Tuhan kan bilang dengan jelas, manusia itu hidup dari roti dan firman Allah. Ya kan? Manusia itu hidup dari roti dan firman Allah. Tuhan gak bilang manusia cukup hidup dari firman Allah saja. Enggak perlu roti. Enggak loh saudara. Tuhan bilang manusia perlu hidup dari roti dan firman. Jadi jasmani dan rohani itu harus ada balancingnya saudara. Sama-sama terpenuhi saudara. Dan banyak orang zaman dulu bilangnya enggak apa-apa miskin di dunia. Yang penting kaya di surga. Ya enggak apa-apa juga. Tapi kan alangkah baiknya kalau cukup di dunia, kaya di surga gitu ya. Iya kan. Artinya kita juga bertanggung jawab atas hidup kita di bumi ini saudara. Jangan cuma berdoa doang tapi enggak kerja. Enggak boleh. Makanya Pak Gembala memberikan tema buat tahun ini, buat bulan ini soal bagaimana mengelola keuangan. Karena sebagai anak Tuhan kita harus holistik, harus tercukupi antara rohani dan jasmani. Berkembang rohaninya, bertumbuh dewasa rohaninya, tapi jasmani juga harus berkembang. Harus bertumbuh. Katakan amin? Amin. Sekali lagi amin? Nah, kita harus belajar juga mengembangkan kerohanian kita. Amin. Bahkan Tuhan itu mau memberkati kita loh, secara jasmani loh. Matius 6 ayat 33 kita sering baca. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa semuanya itu? Yang dicari orang-orang, dicari raja-raja, dicari bangsa-bangsa. Apa itu? Ya kekayaan lah. Jadi Tuhan mau memberkati kita, saudara. Saya hari ini enggak khotbah soal teologi kemakmuran, saudara ya. Saya lihat Pak Yahya mulai tegang mukanya. Dia ini khotbah kemakmuran ini. Enggak ngomong gitu. Tapi kita mau bertanggung jawab atas apa yang Tuhan percayakan pada kita. Enggak cuma soal rohani, tapi jasmani. Katakan amin. Amin. Kita ini adalah pengelola hartanya Tuhan. Yang paham katakan amin. Wah, ada enggak paham berarti, enggak semua. Kita ini pengelola hartanya Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu memberkati kita secara rohani juga jasmani. Dan apa yang Tuhan percayakan itu harus kita kelola, saudara. Firman Tuhan bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Artinya apapun yang kau punya hari ini itu berkat dari Tuhan. Dan itu harus dikelola. Saudara, firman Tuhan banyak bicara soal itu. Contohnya seperti ada seorang tuan. Tuhan Yesus ngajar begini. Kerajaan Allah adalah seperti seorang tuan tidak pergi ke negeri yang jauh. Lalu dia memanggil 3 hambanya. Dan dipercayakan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Gitu kan? Dan tuannya bilang, kembangkan itu, kerjakan itu. Jadikan besar. Itu kan bicara soal keuangan, saudara. Talenta itu satuan mata uang, 6.000 dinar, 1 talenta. Itu soal uang, saudara. Tidak cuma soal bakat atau potensi kita. Lalu ada lagi kisah lain lagi di Lukas, soal mina. Tuannya juga pergi ke tempat yang jauh, dia panggil 10 hambanya, dia kasih masing-masing 1 mina. Mina itu 100 dinar. Sama, uang lagi. Suruh apa? Suruh kelola, suruh kembangkan. Jadi percayalah bahwa Tuhan juga mengendaki kita mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan. Amin. Wah, amin dikit. Contoh ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berandai-andai sejenak. Berandai-andai ya, berhayal kita. Seandainya hari ini tiba-tiba ada yang kasih saudara uang 1 miliar. Saudara bahagia enggak? Bayangin. Dapat 1 miliar dikasih gratis. Senang enggak saudara? Ya memang kebahagiaan itu berkaitan erat dengan uang saudara. Dapat 1 M bahagia, senang, puji Tuhan, penuaian telah tiba gitu ya, jawaban doa. Tapi setelah sudah dapat 1 miliar itu, tiba-tiba berapa menit kemudian, ada suara Tuhan sangat keras di kepala saudara, dengan sangat jelas. Uangnya tabur
ke misi. Atau uangnya tabur ke renovasi. Saudara sedih nggak? Udah ngaku aja lah. Nggak usah rohani-rohani gimana lah. Sedih nggak? Sedih lah. Oh yang bilang enggak, berarti dia punya lebih dari 1 M di rekening dia. Udah punya dia. Nggak sedih makanya. Sedih lah, saya juga sedih. Dapat 1 M, suruh kasih orang. Sedih lah Tuhan, ini kan belum diapa-apain gitu ya. Kita udah mikir uang 1 M mau saya buat apa ya? Oh saya buat ini udah dirinci gitu ya. Pertama perpuluhan, kedua buat ini, buat itu. Udah dirancang-rancang. Suruh kasih orang. Sedih. Berat ngasihnya. Betul? Padahal baru berhayal saudara. Baru berhayal, berandai-andai, ada yang kasih 1 M, suruh Tuhan kasih lapangan, udah sedih kita. Gimana kalau punya beneran, saudara? Jadi memang rupanya uang dan kebahagiaan itu berkaitan erat ya. Padahal kalau mau dipikir lagi, saudara dapat uang 1 miliar, terus Tuhan suruh kasih orang lain. Udah kan? Hidupmu berubah enggak? Apakah kamu tambah miskin? Enggak. Kan tuh uang dikasih. Uang dikasih, engkau kasih lagi ke orang. Enggak berubah kan? Enggak ada yang kurang kan? Kenapa sedih? Saya kasih orang apa? Kasih istri. Kasih anak-anak uangnya ya. Engkau enggak berubah loh. Tapi memang itulah ya. Seringkali kalau soal uang itu kita kayak kepikiran gimana gitu. Nah untuk itu kita masih belajar sebagai para pengelola hartanya Tuhan. Bilang mas sebelahnya, kamu ini pengelola harta Tuhan. Wah ngomongnya kumur-kumur. Bilang lebih keras, kamu ini pengelola harta Tuhan. Sebagai pengelola harta Tuhan kita harus belajar sederhana tapi tetap berbahagia. Amin. Nah apakah itu sederhana? Sederhana itu simple, mudah, tidak berlebihan. Itu sederhana kira-kira ya. Dan tahukah saudara bahwa Allah menjadikan saya dan saudara itu sederhana. Ada ayatnya, kita buka yuk. Pengkhotbah 7 ayat 29. Ini versi Today English Version ya. This is all that I have learned. God made us plain and simple, but we have made ourselves very complicated. Ini yang sudah aku pelajari. Tuhan membuat kita itu biasa dan sederhana. Tapi kitalah yang membuat diri kita menjadi rumit. Tuhan tuh buat saudara simple, sederhana. Tapi dirimu sendiri yang membuat dirimu jadi rumit. TV zaman saya kecil dulu itu ada yang hitam putih Bapak Ibu Saudara. Ada yang ngalamin punya TV hitam putih? Ya, sudah senior berarti. Enggak, memang ada hitam putih ya. Saya pun tahu hitam putih. Lalu orang enggak puas, enggak bahagia dengan hitam putih. Dibuatlah TV berwarna. Lebih rumit kan? Udah berwarna masih wah kasar gambarnya. Dibikinlah high definition, HD. Udah bagus kan? Bagus. Enggak cukup, kurang bahagia dibuat ultra HD. Kurang bagus lagi dibuat yang 4K. Saya nggak tahu sekarang ada berapa K? 8K sekarang. 8K sekarang. Karena nggak puas jadi makin rumit saudara. Banyak hal yang sederhana, sesuai fungsinya, tapi dibikin rumit karena manusianya. Handphone aja. Handphone saya ini, saya punya handphone tahun 90-an dulu, tahun 94, 95, itu Siemens S-Power. Siemens S4 Power. Itu ada antennya bisa tarik panjang kayak radio zaman dulu. Dan kotak tebal gitu, berat. Selain buat telepon dia bisa buat ganjel mobil kalau biar gak mundur. Karena cukup besar handphonenya. Nah zaman itu cuma bisa buat telepon sama SMS. Simple kan? Memang fungsinya itu handphone buat komunikasi. Tapi hari ini saudara, saya belanja ke Ion Mall kapan hari. Pas mau bayar, Pak sudah punya aplikasinya? Belum. Kalau ada aplikasi Pak, ada promo ini. Oh ya boleh. Install Pak, install. Saya ke Superindo belanja.
Pak ada member? Tidak ada Bu. Install Pak, nanti Bapak bisa beli part-part ini tuh ada promonya. Install. Ion, Superindo. Ke Hypermart saya belanja. Dan selalu saya yang install karena istri gak mau install. Jadi kita makan di restoran. Pak, kalau install aplikasi dapat menu gratis Pak. Istri, ya install. Handphone jadi rumit kan? Kenapa? Karena manusianya gak mau rugi. Mau dapat promo, mau dapat gratisan. Handphone saya jadi banyak aplikasi gak jelas saudara. Jadi lemot. Banyak hal yang harusnya sederhana jadi rumit karena manusianya. Punya mobil udah setelan pabrik udah bagus. Karena dia hobi mobil, diutak-atik lah. Dirubahlah knalpotnya, dirubahlah mesinnya, audionya dibuat lebih mahal lah, lebih bagus. Jadi rumit kan? Istri gak setuju, suami tetap mau beli, berantemlah di akhirnya. Jadi rumit kan? Awalnya kan sederhana. Mobil buat jalan. Tapi harus bagus musiknya. Jadi rumit. Kenapa? Karena yang membuat rumit adalah manusianya sendiri. Jadi benar kata firman Tuhan, pengkhotbah berkata, Allah menciptakan manusia sederhana, tapi manusia itu sendiri yang membuatnya jadi rumit. Karena kalau nggak rumit nggak bahagia. Nah hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa hidup sederhana, tapi tetap bahagia. Amin. Nah hal yang perlu saya tegaskan adalah bahwa hidup sederhana bukan berarti hidup miskin papa, saudara. Lalu karena saudara hidup sederhana, saudara tiap hari makan nasi putih sama Royco. Tahu nasi putih ditaburin Royco. Enggak gitu saudara ya. Lalu saudara tiap hari maksudnya ke kantor dari Gading Serpong ke Jakarta kayak Ferdi ya. Jalan kaki, kan sederhana Pak. Enggak nyampe saudara. Berangkat pagi nyampainya sore. Mau kerja apa ya? Enggak gitu. Hidup sederhana bukan seperti itu. Tapi gimana? Kita belajar. Gaya hidup sederhana berarti yang pertama adalah gaya hidup yang mensyukuri berkat Tuhan yang kita terima. Mensyukuri berkat Tuhan yang kita terima. Sedikit banyak, bagus atau buruk, itu berkat Tuhan kita syukuri. Amin. Sudahkah engkau bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan padamu hari ini? Amin. Nah saya ada sebuah cerita. Tadi pagi saya sudah cerita, siang hal yang sama. Tolong udah dengar pura-pura baru dengar pertama kali ya. Supaya saya nggak garing gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu kenal saya berapa tahun lalu, waktu saya masih belum punya mobil. Karena saya punya 3 anak, jadi kami berlima. Nggak mungkin lah kita berlima naik motor. Kasihan motornya ya. Jadi kami pinjam mobil. Dan ada satu mobil yang punya saudara yang nggak dipakai. Mobilnya Hyundai A to Z. Bagus namanya ya. A to Z disingkat Atos. Atos itu keras kalau bahasa Jawa ya. Hyundai A to Z. Warnanya champagne itu keemasan. Dan sudah agak pudar warnanya. Bukan agak, pudar warnanya. Jadi kalau sesekali kan kami sama mobil itu sayang saudara. Kami sayang mobil itu, beneran. Karena itu berkat Tuhan yang kami gak bisa beli dan kami syukuri punya mobil itu. Sesekali kami bawa ke tempat cucian mobil. Dipoles itu ya. Meskipun datang dan pulang sama aja warnanya. Tetap pudar gitu ya. Bahkan yang moles agak khawatir. Pak ini dipoles nanti catnya hilang loh Pak. Karena udah pudar. Jadi abu-abu nih Pak, cat dasar. Tapi kami sayang mobil itu. Sayang mobil itu. Dan karena kami pakai mobil itu jadi terkenal. Kemanapun kami pergi, itu menggambarkan kehadiran kami. Karena, ada Denny, kok tahu? Itu mobilnya. Karena cuma ada di Jakarta, kami cuma mobil itu, Hyundai Atos, warnanya champagne, kap mesinnya pudar, atasnya pudar, dan belakang ada stiker apa, saya lupa. Itu cuma kami yang punya kayaknya, yang lainnya masih nggak pudar warnanya. Jadi kemanapun kami pergi, orang tahu itu kami dari sana. Nah, mobil tua itu tahun 2002 kelahirannya, udah tua ya. Itu sudah kami ganti radiatornya, 1 set karena bocor. Kami ganti AC-nya karena rusak waktu itu. Kami pernah ganti matic-nya 1 gelondong. Karena zaman itu Hyundai nggak gitu banyak ya Jakarta tahun itu ya. Jadi mesti cari yang copotan, 1 gelondong matic-nya. Mahal saudara.
Kami sayang mobil itu, kami rawat dengan baik-baik. Kalau engkau mensyukuri apa yang kau punya, pasti kau rawat dengan baik. Amin. Apapun itu, jelek atau buruk, kalau engkau tahu ini berkat Tuhan, ya dirawat dengan baik. Mengucap syukur dengan ada wujudnya syukurnya. Apa? Yaitu dirawat dengan baik. Dan mobil itu juga membuat kami jadi banyak berdoa. Ferdi pernah coba sekali. Betul Ferdi ya? Sama Sani naik mobil itu. Dia yang setir. Direm masih jalan. Lulu. Saya tahu Ferdi berdoa, Tuhan tolong. Masih gitu dia. Mobil itu banyak membawa orang dekat sama Tuhan. Benar saudara. Saat kami di jalan tol, suhunya naik tiba-tiba. Lulu naik. Berdoa, Tuhan tolong sampai rumah aja Tuhan. Tolong Tuhan ya. Jangan ditolong, kuartal kita berhenti deh gitu ya. Mobil itu banyak membawa kita dekat sama Tuhan. Saudara, syukuri apa yang kita miliki. Saya rawat mobil itu dengan sebaik yang kami bisa. Saudara punya apa hari ini? Ucap syukur saudara. Kendaraanmu jelek, buruk, ucap syukur saudara. Rawat dengan baik. Bukan kebetulan Tuhan berikan itu padamu untuk dirawat. Tahun lalu ada saudara kasih saya motor tua saudara, Vario masih karburator, belum injeksi. Vario lama, tahun berapa ya, 2011. Dikasih puji Tuhan kan, waktu dikasih saya bilang ini berkat Tuhan, harus dirawat. Plat nomornya mati saudara. Mati ya, yuk dihidupin. 17 tahun saudara mati itu plat nomor. 11 tahun, 12 tahun lah matinya. Mahal saudara. Tuhan ini gimana Tuhan? Tapi kan udah dikasih. Dirawat dong. Ya udahlah dihidupin. Mahal saudara, jutaan itu. Ngidupin setangga doang. Bis dipakai. Ada aja tuh. Leleh kabel depannya. Terus remnya bunyi terus, saya bingung, kenapa remnya bunyi ya? Saya pakai bengkel, pertama dia nggak ngerti. Ini Pak gini-gini. Bengkel kedua dia bilang, Pak ini shockbreakernya bukan punya Vario Pak. Shockbreakernya punya Revo. Jadi peleknya dibalik. Karena semua Vario itu cakramnya di sebelah kiri Pak, ini sebelah kanan. Jadi mau diganti gimana pun nggak bakal bisa hilang bunyinya, tetap bunyi. Tuhan, kasih apa ini rongsokan kayak gini? Tapi Tuhan bilang, berkat Tuhan, dirawat saudara. Saya cari akal, keliling ke bengkel lain, bisa Pak? Bisa, ada yang bisa. Diganti cakramnya dengan lebih besar. Aman, enggak bunyi sampai sekarang. Dirawat saudara. Berkat Tuhan apapun itu dirawat. Karena dengan merawatnya itulah tanda engkau mensyukuri berkat yang Tuhan beri. Amin? Amin, haleluya. Itu gaya hidup sederhana yang pertama. Mensyukuri apa yang Tuhan beri. Yang kedua apa? Gaya hidup menjadi berkat bagi orang lain. Jika engkau hidup sederhana, saudara, maka engkau tidak akan selalu mencari hal-hal yang baru. Apa hal baru? Misalkan, engkau punya iPhone 14, lalu tahun ini keluar yang 15, kau bilang, aku harus ganti. Enggak, kalau engkau hidup sederhana, engkau enggak akan kejar hal-hal yang baru. Masih bisa dipakai kok. Yang 13 atau yang 11 atau yang 10. Saya kenal seorang sahabat saya, itu pakai iPhone 8 nggak salah ya. Udah sekian tahun dia nggak ganti-ganti. Padahal mau beli bisa saya bilang. Lu ngapain pakai, maksudnya lu nggak mau ganti HP? Enggak, masih bisa dipakai. Dan terakhir tahun ini dia pakai iPhone 15 kalau nggak salah. Itu dikasih orang juga katanya, bukan beli sendiri. Padahal dia mampu beli, mampu. Tapi dia belajar hidup sederhana. Kenapa saudara? Karena kalau engkau belajar hidup sederhana, maka dari penghasilan yang engkau hasilkan akan selalu ada lebihnya. Kalau hidupmu gak sederhana, selalu cari yang baru, selalu ganti yang baru, selalu beli yang baru, maka penghasilanmu gak akan ada lebihnya. Semua untuk dirimu tok. Tapi ketika engkau hidup sederhana, belajar apa yang dibutuhkan, bukan apa yang diinginkan, ada lebihnya. Dan kelebihan itu bisa untuk memberkati orang lain. Saudara. Karena Tuhan memberkatimu untuk jadi berkat. Amin. Bilang mas sebelahnya, Tuhan berkati kamu untuk jadi berkat. Lalu kembali ke mobil saya tadi yang legend itu.
mobil Hyundai A to Z saya itu, bukan mobil saya, mobil pinjaman itu rusak lagi maticnya. Karena mungkin maticnya belinya copotan dari Singapura gitu ya, jadi bukan aslinya memang. Rusak lagi, jebol lagi saudara. Jebol lagi. Dan karena kami itu rusak, kami masih nabung untuk beli lagi gantinya, kami naik Grab kemana-mana. Dan karena itu banyak orang tidak tahu, tidak bisa mendeteksi kami di mana. Karena mobilnya udah ganti. Naik Grab kan? Grab kan udah ganti terus ya. Jadi banyak orang, kok ini ke gereja? Ke gereja? Kok gak kelihatan? Ada kok di atas. Kok bisa kamu bilang saya gak ada? Mobilnya gak ada soalnya. Mobil atasnya gak ada lagi gitu ya. Dan saking sayangnya kami sama mobil itu saudara, membuat orang lain juga sayang sama mobil itu. Saudara tahu, mobil Atos itu kaca filmnya udah rusak saudara. Kayak ke kopek-kopek gitu ya. Jadi dia nggak bosan, ada variasinya. Berkesan vintage gitu ya. Tapi kami sayang sama mobil itu, dan itu menarik orang lain tuh sayang juga sama mobil itu, saudara. Satu ketika ada orang kirim tukang ke rumah, buat pasang kaca filmnya loh. Puji Tuhan, Tuhan berkati orang itu. Dia pasang kaca filmnya, bilang loh, jadi agak mendingan. Ferdi bilang, bagusan jadi si Atos sekarang. Filmnya, film baru ya kan. Jadi nggak terlalu tua-tua banget gitu. Sama kayak orang rambutnya habis semir ya jadi hitam. Kadang kalau kita mensyukuri sesuatu, orang jadi ikut bersyukur atas apa yang kita punya. Nah, mobil itu rusak, kami masih menabung untuk betulin mobil itu. Kami nggak mengeluh, cuma kami tahu, ini dibetulin. Sampai akhirnya ada anak-anak Tuhan, para pengelola berkatnya Tuhan, para pengelola hartanya Tuhan. Tuhan bilang sama mereka, gantiin mobilnya ini. Saudara tahu, dia bilang, Tuhan bilang sama saya. Saya bilang, jangan. Mending kamu beli yang lain aja dulu gitu maksudnya. Ini jujur, bukan basa-basi. Saya bilang, jangan, kamu masih banyak keperluan, jangan. Saya bilang, enggak, Tuhan suruh. Oh ya udah. Kalau Tuhan suruh ya udah. Enggak ya, saya bercanda, saudara. Tapi saya jujur bilang, jangan. Tapi mereka lah pengelola hartanya Tuhan. Saya sungguh bersyukur bisa kenal orang-orang yang benar-benar mengelola harta Tuhan. Mereka enggak pikir panjang, ya udah ganti mobilnya. Dan saya dapat dibeliin Avanza yang baru. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Dan Atos itu kami masih sayang, saudara. Kami masih nabung buat ganti maticnya itu loh. Tapi apa boleh buat? Saudara bilang, udah tarik aja. Enggak, kita mau betulin. Enggak usah, kamu udah mobil baru. Padahal kan lumayan ya. Tuh Atos gendep. Avanza saya ganjil, jadi bisa ganjil dong ya. Ditarik ya, saudara. Ganjil doang aja mobilnya. Saudara, pengelola harta Tuhan itu tidak terikat pada harta. Dirinya tidak terikat pada materialisme. Jadi ketika Tuhan suruh, kasih saudara. Satu ketika saya dan istri, kami menabung untuk anak kami yang Abel kali ya, yang ketiga untuk sekolah. Kami tahu mami mesti nabung untuk uang pangkal sekolah gitu ya. Kami udah nabung. Sudah tahu ketika mau deket hari H buat bayar uang sekolah itu, Tuhan bilang sama Sani, uangmu itu kasih tabur ke sana, berkati mereka butuh. Siap Tuhan, pengelola harta Tuhan yang baik kan, kasihlah. Kita berdoa, Tuhan tidak pernah berhutang, Tuhan pasti ganti, amin seminggu, tidak ada yang transfer saudara. Amin 5, amin 3, amin 2, hari H gak ada duitnya saudara. H+1 kami ke sekolah, minta maaf sama kepala sekolahnya. Kami mau bayar deh, kami bayar. Dan dengan saat itu pertama kali saya pinjam sama saudara. Buat bayar uang sekolah. Masa anak pendeta gak sekolah? Bayar sekolah. Terus kami protes ke Tuhan. Tuhan, katanya pengelola harta. Ini gimana Tuhan? Minjem saya. Katanya jadi peminjam, bukan jadinya menjadi yang meminjamkan, bukan jadi peminjam. Tapi Tuhan bicara apa? Jualan, kerja. Dan kami jualan depan rumah waktu itu. Depan rumah persis kami cuma buka pagar, taruh meja, taruh etalase, kami jualan di situ. Nasi bakar zaman itu.
Laris saudara. Laku banget. Pernah makan nasi bakar Sani? Pernah, ada yang belum? PO dong. Laris saudara. Sampai kita gak ngerti, rame juga. Cuma depan rumah, naruh meja, metalase. Udah jualan, kita gak ada apa-apa. Rame saudara. Dan gak sampai setahun kami bisa lunasi utang kami sama saudara itu. Tepuk tangan buat Tuhan dong. Jadi jangan saudara bayangkan bahwa Tuhan gak berhutang lalu engkau harus selalu dikasih mujizat jebret, aneh gitu. Enggak. Kadang harus kerja juga. Karena apa? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah nggak menambahinya. Dan setelah bisa bayar itu, kalau nggak salah agak sepi tuh jualannya. Kan udah lunas utangnya. Agak sepi jualan di depan. Mungkin Tuhan bilang, ini caranya jualan ya. Udah lunas kan? Ya udah. Tapi Tuhan itu luar biasa. Amin. Jangan terikat sama materialisme. Jadi, hidup sederhana supaya kita jadi berkat buat orang lain. Karena Tuhan memberkati kamu bukan buat kamu habiskan. Tapi punya rencana, ada tujuan Tuhan dalam memberkati kalian. Amin. Ada tujuan Tuhan saat memberkati kita dengan harta berlimpah, ada tujuan Tuhan di sana. Jangan lupakan itu. Itu berkat bukan buat kita saja tapi juga buat orang lain yang Tuhan mau berkati. Yang ketiga, yang terakhir. Saya tinggal 4 menit. Gaya hidup merasa cukup. Saudara, kalau engkau bisa merasa cukup, itu bahagia loh saudara. Bahagia. Saya ini sedang belajar berusaha cukup. Saat makan, makanannya enak. Saya kan dulu pernah kurus ya. Ciahun ya. Gemuk lagi sekarang. Saya dulu pernah kurus ya. Pernah 70-an berat saya. Sekarang jadi 90-an lagi. Waduh, berkat Tuhan melimpah. Bukan, itu karena enggak pernah merasa cukup dengan apa yang saya makan. Saat makanannya enak, pengen nambah. Saat makannya enggak enak, pengen makannya enak. Duh, jadi enggak pernah ada berhentinya gitu ya. Selalu pengen makan. Karena enggak pernah cukup. Nah, belajarlah cukup. Cukup. Banyak orang hari ini tuh diukur dari kemampuan dia dalam hal material. Gini. Contoh gini ya. Kenapa kok orang mau beli tas Louis Vuitton palsu? Kenapa orang mau beli tas Hermes palsu? Kenapa saudara? Gaya kan? Supaya status sosialnya naik kan? Iya kan? Kalau enggak ngapain dia beli yang palsu? Kan belum tuh bagus. Mendingan beli tas lain yang mereknya bukan merek itu tapi memang asli buatannya merek lain itu. Sepatu misalkan. Kenapa harus yang Nike, Adidas, jam tangan? Kenapa harus yang Richard Mille, Patek Philippe, dan sebagainya? Kenapa enggak kayak saya Casio? 200.000? Sama lihat jam, ada lagi stopwatchnya. Kalau mau olahraga, stopwatch jalan gitu ya. Fungsinya cukup. Fungsinya ada. Kenapa orang beli KW, laris? Itu karena orang mau status sosialnya naik. Dia enggak merasa cukup dengan apa yang dia punya. Mau nampang, mau gaya, tapi enggak punya duit. Nah kalau kita merasa cukup, kita enggak akan pikir soal mau pakai merek apa. Tapi apa yang kita butuhkan, itu yang kita pakai. Amin. Dan kalau engkau hidup sederhana, hidup bukan stabil, saudara. Stabil. Kalau orang hidupnya enggak sederhana, orang yang selalu enggak merasa cukup, ada contoh begini nih. Ada orang yang kalau hari dia pas gajian, baru gajian, dia mau cari makan yang enak. Ini orang suka makan ayam, saudara. Dia beli ayam goreng kiocon. Tahu ya? Itu paling murah 87.000, saudara. Mahal ayam goreng, tapi enak emang. Ayam goreng kiocon sambil dia bernyanyi. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, ya, makan enak. Tengah bulan gaji mulai berkurang. Ya. Dia beli ayam goreng Hisana. Tahu? 13.000 sepotong. Oh, murah ya. Sambil bilang, ku tahu Bapa peliharaku. Wah, Tuhan tetap pelihara. Tetap makan ayam goreng. Meskipun lebih murah. Di akhir bulan dia nyanyi.
Ku serahkan tubuh jiwa rohku. Kan cuma bisa beli Royco, saudara. Jadi nasi putih sama Royco taburin gitu ya. Yang penting ada rasanya. Ini jadi gak stabil hidupnya, kenapa? Karena dia gak cukup. Coba dari awal gajian dia makan nasi sama Royco. Pasti kan lebihnya banyak itu. Cukup berarti ya sesuai kebutuhan lah saudara. Ya kalau sesekali makan yang mahal oke lah, biar enggak deso-deso amat gitu ya. Saya pernah sekali makan fine dining, diajak sama Ko Andri waktu itu. Karena dapat apalah, voucher apalah. Saya deso banget saudara. Suruh milih, makan apa Pak? Rawon deh rawon. Rawonnya dikit ke saudara. Dikit sekali beneran deh. Ini apa saya pikir. Terus kan banyak tuh, awalnya apa dulu gitu ya, apa. Dan semua gak ada yang banyak. Dikit-dikit semua. Saya itu lama Andri, kok kenyang kok? Enggak. Mendingan pulang makan bakmi kita gitu ya. Tapi hiduplah cukup. Amin. Saya undang pemusik ke depan. Hiduplah cukup. Slide terakhir. Sederhana itu bahagia. Waktu saya habis. Bahagia karena selalu bisa mengucap syukur pada Allah. Amin. Ucap syukur dengan apa yang kau punya. Yang kedua, bahagia karena bisa selalu memberkati orang lain. Amin. Jadi berkat saudara. Oh saya enggak punya banyak penghasilan Pak. Loh ya enggak apa-apa. Dengan cara lain memberkatinya. Tapi jadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, bahagia karena selalu merasa cukup. Percayalah kalau engkau cukup, engkau selalu bahagia. Karena seringkali orang yang enggak merasa cukup, itu yang enggak bahagia saudara. Ada orang berkata, aku stop lihat Instagram sekarang. Kenapa? Jadi iri lihat orang jalan-jalan terus. Sedangkan dia di kamar aja ya, di rumah. Saudara, mari kita mau belajar hidup sederhana dan bahagia. Dan terakhir saya mau tutup dengan ini. Ingatlah selalu bahwa dalam hidup kita ini bukan kita pusat kehidupannya. Saudara bukanlah pusat kehidupan, tapi Yesus adalah pusat kehidupanmu. Yesus yang telah mati, yang lahir di bumi ini sama kayak kita. Mati, bangkit, naik ke surga. Lakukan semua itu untuk kita. Maka dialah pusat kehidupan kita. Dan kalau kita tahu dan yakin bahwa Yesus pusat perhatian kita, maka dialah pusat kemuliaannya, dialah pusat pujiannya. Dan percayalah maka hidupmu akan jauh lebih mudah saudara. Kok gak pusingin, gak dipuji orang. Kok gak pusing, kok gak dihargai orang. Yang penting Yesus dipuji, Yesus dihargai. Engkau, aku bukan pusatnya. Aku figuran. Yang penting Yesus ditinggikan. Kalau engkau percaya bahwa Yesus adalah pusat kehidupanmu, engkau akan selalu merasa cukup. Engkau akan bisa sederhana, tapi bahagia. Karena engkau gak lagi cari pengakuan dari manusia lain. Karena Yesus sudah mengakuimu sebagai anaknya. Cukup bagi kita. Amin. Dan mari kita mau hanya menyenangkan Tuhan saja. Karena dialah pusat kehidupan kita, pusat penyembahan kita. Nyanyikan pujian ini bersama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana ya Tuhan. Cemerlah bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Senangkan
dari dalam hati kami bahwa kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu saja. Karena kami sadar Engkaulah pusat kehidupan kami, Engkaulah pusat segalanya Tuhan. Bukan kami Tuhan, tapi Engkau. Dan kami belajar hari ini untuk hidup sederhana, tapi tetap berbahagia. Karena kebahagiaan kami bukan dari materi Tuhan, tapi karena Engkau yang sudah hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengar, untuk tidak hanya mendengar saja, tapi juga terwujud Tuhan dalam perubahan pikiran, perubahan hati, dan perubahan kelakuan kami dalam hidup sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus saja. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.